qala Ibnul Arabi fi kitabihi An-Nasikh wal Mansukh. Berkata Ibnu Al-Arabi di dalam kitab beliau yang berjudul An-Nasikh wal Mansukh. Pertama, tentang Ibnu Al-Arabi. Terdapat keterangan di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri bahawa ada dua sosok ulama yang memiliki sangat banyak kesamaan, sehingga oleh para ulama untuk membedakan antara dua sosok ulama ini menggunakan alif dan lam, iaitu Ibnu Al-Arabi. Ada satu ulama Ibnu Arabi tanpa alif dan lam, dan ada satu ulama lagi Ibnu Al-Arabi menggunakan alif dan lam. Maka disebutkan di sana oleh Imam Al-Bajuri, Ibnu Al-Arabi yang menggunakan alif dan lam yang dimaksud adalah Al-Faqih, sedangkan Ibnu Arabi tanpa menggunakan alif dan lam, maka yang dimaksud adalah As-Sufi, ulama yang banyak membahas tentang ilmu-ilmu kesufian. Kedua sosok ulama ini memiliki sangat banyak kesamaan. Panggilan mereka sama, Ibnu Arabi. Kemudian nama mereka juga sama, sama-sama bernama Muhammad. Cuma nama ayahanda saja yang berbeda. Ibnu Al-Arabi, nama ayahanda beliau Abdullah, maka nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Arabi Al-Maliki, karena beliau bermazhab mazhab Maliki. Sedangkan Ibnu Arabi, nama beliau adalah Muhammad, nama ayahanda beliau Ali, maka nasab beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Arabi. Keduanya juga berasal dari wilayah yang sama, iaitu dari Spanyol. Kemudian keduanya juga wafat di bulan yang sama, iaitu di bulan Rabiul Akhir. Cuma antara Ibnu Al-Arabi dengan Ibnu Arabi, dari segi usia lebih tua Ibnu Al-Arabi, karena Ibnu Al-Arabi wafat pada tahun 543 Hijriah. Sama dengan beliau merupakan ulama pada abad ke-6. Adapun Ibnu Arabi tanpa menggunakan alif dan lam, beliau wafat pada tahun 638 Hijriah. Sama dengan beliau merupakan ulama pada abad ke-7. Ibnu Al-Arabi yang dimaksud oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-I'tiqad ini adalah Ibnu Al-Arabi yang menggunakan alif dan lam, iaitu Muhammad bin Abdullah. Wa qala Ibnu Al-Arabi fi kitabihi An-Nasikh wal Mansukh. Berkata Ibnu Al-Arabi di dalam kitab beliau yang berjudul An-Nasikh wal Mansukh. Maka jika kita perhatikan judul kitab An-Nasikh wal Mansukh ini adalah merupakan salah satu cabang dari sekian banyak cabang-cabang ilmu Al-Quran. Maka sebahagian ulama kadang-kadang menulis atau menyusun kitab Ulumul Al-Quran itu hanya satu cabang saja, seperti yang sudah kita pelajari yang lalu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada Syekh Makki, ada Syekh Izzuddin Ad-Dirini yang menyusun hanya tentang Makkiyah dan Madaniyah saja. Begitu juga tentang An-Nasikh wal Mansukh. Ada ulama-ulama yang hanya menyusun tentang ayat-ayat nasikh dan ayat-ayat mansukh. Dan yang sudah kita temukan di sini adalah Ibnu Al-Arabi.
Tentunya nanti akan kita temukan juga ulama-ulama yang lain yang juga hanya menyusun khusus tentang An-Nasikh wal Mansukh seperti An-Nahas dan lain sebagainya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, allazi alimnahu 'alal jumlati minal Qur'an anna minhu makkiyan wa madaniyan wa safariyan wa hadariyan wa layliyan wa nahariyan wa samaiyan wa ardiyan hingga seterusnya. Yang kami ketahui secara global tentang Al-Quran, bahawa Al-Quran itu ada yang diklasifikasikan sebagai Makkiyah dan Madaniyah, ada yang diklasifikasikan sebagai Safariyan dan Hadariyan, ada yang diklasifikasikan sebagai Lailiyan wa Nahariyan. Artinya Ibnu Al-Arabi mengklasifikasikan Al-Quran dengan beragam klasifikasi sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Jika ditinjau dari sudut pandang tempat atau pusat perjuangan dakwah Rasulullah, iaitu ada dua tempat, Mekah dan Madinah, maka ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul itu diklasifikasikan ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah, tinjauan kepada tempat. Wa safariyan wa hadariyan, dan ada juga yang diklasifikasikan sebagai ayat-ayat safari dan ayat-ayat hadari. Klasifikasi ini berdasarkan sudut pandang, posisi dan status Rasulullah ketika ayat Al-Quran itu diturunkan. Jika posisi Rasulullah dalam perjalanan dan status Rasulullah adalah musafir, maka ayat-ayat tersebut dinamakan dengan safari. Begitu juga sebaliknya, jika ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul sedangkan posisi Rasul masih di tempat atau pusat perjuangan dakwah dan status Rasulullah adalah sebagai muqim, maka ayat-ayat yang diturunkan tersebut dinamakan dengan hadari. Tentunya ayat-ayat hadari itu lebih banyak dibandingkan daripada ayat-ayat safari. Salah satu contoh ayat safari dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada sebuah riwayat, lamma tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul selesai melaksanakan tawaf, qala lahu Umar, maka Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadza maqamu abina Ibrahim, benarkah ini maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya. Selanjutnya Umar bin Khattab berkata, afala tattakhidhuhu musalla, kenapa wahai Rasul tidak engkau jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat melaksanakan solat sunat? Fanazalat, maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Artinya turun perintah dari Allah kepada Rasul untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat pelaksanaan salat. Disunnahkan melaksanakan salat di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla tersebut disebut, diklasifikasikan, dikategorikan sebagai ayat safari karena peristiwa tersebut ketika Rasulullah berada dalam perjalanan dari Madinah ke kota Mekah berstatus sebagai musafir dalam peristiwa Haji Wada. Walailiyan wa nahariyan, dan
Ada juga klasifikasi sebagai lailian wa naharian. Lailian, ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul pada waktu malam hari, wa naharian, dan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul di siang hari. Nah, klasifikasi ini berdasarkan sudut pandang peredaran matahari dan bulan. Nah, tentunya ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul di siang hari itu lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah di waktu malam hari. Salah satu contoh yang sudah kita pelajari, ayat yang diturunkan di waktu malam hari adalah satu riwayat tentang Bilal bin Rabah yang hendak mengumandangkan azan subuh. Lalu Bilal bin Rabah melihat Rasulullah sedang menangis, dan Bilal bin Rabah bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Rasulullah menjawab, "Wa ma yamna'uni an abki." Tidak ada satu hal pun yang dapat mencegah saya untuk tidak menangis. Sedangkan Allah tadi malam telah menurunkan kepada saya ayat, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Salah satu ayat yang ada di dalam surat Ali Imran, termasuk di bagian akhir. Lalu Rasulullah bersabda, "Fawailul liman qara'aha wa lam yatafakkar." Celakalah orang-orang yang membaca ayat tersebut dan tidak mau berfikir. Artinya tidak mau menemukan kekuasaan Allah dan keesaan Allah di dalam ciptaan-ciptaannya Allah. Selanjutnya, wasamaiyan wa ardiyan. Ayat-ayat Al-Quran itu diklasifikasikan juga sebagai samaiyan wa ardiyan. Samaiyan, ayat-ayat yang diturunkan di langit. Wa ardiyan, ayat-ayat yang diturunkan di bumi. Menurut Ibnu Al-Arabi, ayat-ayat yang diturunkan di langit itu dari sudut pandang ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di mana Baitul Izzah ini berada di langit yang pertama. Maka proses turunnya tersebut itu dinamakan samaiyan. Sedangkan wa ardiyan itu adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul, di mana Rasul berada di bumi. Klasifikasi ayat-ayat Al-Quran menjadi samaiyan wa ardiyan, dan juga klasifikasi hingga yang di depannya itu adalah dari sudut pandang alam semesta. Wa ma nazala bainas sama'i wal ard. Termasuk juga diklasifikasikan ayat yang diturunkan di antara langit dan bumi. Ada yang diturunkan di langit, ada yang diturunkan di bumi, dan ada ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah di antara langit dan bumi, bukan di langit dan bukan di bumi. Klasifikasi ini disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi berdasarkan riwayat dari Hibatullah Al-Mufassir, di mana beliau menyebut nazal al-Quran baina Makkah wal Madinah. Ayat Al-Quran itu diturunkan di antara Mekah dan Madinah, kecuali hanya 6 ayat. Tidak diturunkan di langit, juga tidak diturunkan di bumi. 6 ayat. 3 ayat di dalam surat As-Saffat, yaitu ayat 164, 165 dan 166. Kemudian 1 ayat di dalam surat Az-Zukhruf, yaitu ayat yang ke-45, dan 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir. 3 ayat dalam surat As-Saffat 164. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu shafun.
wa inna lanahnul musabbihun. Kemudian satu ayat di dalam surah Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Kemudian dua ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, hingga seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hingga akhir Al-Baqarah. Artinya ada 6 ayat yang diturunkan kepada Rasul, bukan di bumi dan juga bukan di langit. Maka dari sudut pandang alam semesta, ada ayat-ayat yang diklasifikasikan sebagai samaiyan, ada yang disebut sebagai arwiyan, dan ada yang ma nazala bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, wa ma nazala tahtal ardi fil ghar, ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul di bawah bumi, yaitu di dalam gua. Ini juga termasuk dari sudut pandang alam semesta. Ada ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul, yaitu di bawah bumi, ketika Rasul berada di dalam gua. Yang dimaksud di bawah bumi itu adalah saat Rasulullah berada fil ghar, di dalam gua. Salah satu contoh ayat yang diturunkan ketika Rasul berada dalam gua adalah surat Al-Mursalat. Surat yang di dalamnya ada satu ayat yang diulangi sebanyak 10 kali. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sama seperti di dalam surat Ar-Rahman, ada ayat yang disebut secara berulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang sebanyak 31 kali. Surat Al-Mursalat ini diturunkan kepada Rasul ketika Rasul berada di dalam gua. Hal ini didasari riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, kami bersama dengan Rasul di suatu malam. Wa kunna nasiru ma'ahu hatta iza awaina, kami berjalan bersama Rasul di malam tersebut sehingga kami sampai di sebuah gua yang ada di Mina. Fanazalat alaihi, maka turunlah kepada Rasul wal mursalati urfa, yaitu surat Al-Mursalat.